Bab 3437. Memberikan sebuah peta kepada kalian berdua. Teman seiman Qin bisa menembus ranah lebih awal dari kami, berdiri kokoh, pasti memilih metode yang lembut, satu langkah demi satu langkah mendekati daratan Jiushu, dan menyatu dengannya, bahkan memenangkan kepercayaan Istana Bintang. Dan kami justru meremehkan daratan Jiushu dan meremehkan pentingnya masalah ini. Kami membuat kesalahan pada langkah pertama, mengakibatkan penundaan lebih dari setengah bulan. Kami baru mendapatkan kembali kultivasi kami, bagaimana berpartisipasi dalam rapat terbesar lagi. Eric Qin menganggukkan kepala. Hal ini memang demikian. Meskipun ada unsur keberuntungan, tetapi sejak awal Sony Yuan dan Yamin Wei sudah tidak menganggap daratan Jiushu, mereka terus menimbulkan masalah di Qingzhou, sehingga menyebabkan banyak penundaan. Hal ini memang benar. Dan, aku juga baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Rapat terbesar pada awalnya adalah pertemuan besar para kultivator dan 5 raja klan iblis. Kultivator tanpa partai seperti kami sama sekali tidak memenuhi syarat untuk partisipasi. Yamin Wei juga menambahkan. Kalian berdua mau kemana? Tanya Eric Qin. Tiba-tiba merasa sedikit sayang, jangan melihat Sony Yuan dan Yamin Wei datang ke daratan Jiushu dengan kondisi pasrah. Posisi mereka sekarang di sini juga tertinggal jauh. Namun, basis kultivasi keduanya sangat kuat. Di dalam daftar galaksi posisi keduanya berada di atas dirinya. Mereka juga cukup berbakat. Jika dirinya tidak mendapatkan ilmu tiada dua dan teknik tanpa nama, ketiganya akan berada di liga yang sama. Belum kepikiran, pergi lihat apakah ada peluang lain, misalnya tanah berbahaya Guzongdel, tidak mungkin datang sia-sia. Sebenarnya kami berdua masih ingin pergi ke rapat terbesar untuk menambah wawasan, tapi kalau warisan Master Abadi tidak pengen lagi, tetapi kami datang ke daratan Jiushu sekali, kami bahkan tidak pernah melihat peristiwa terbesar, sungguh kasihan. Saudara Yuan, jangan bicarakan hal itu, keberuntungan kita terlalu dangkal, tidak memiliki kemampuan seperti teman seiman Qin. Tetapi jika ada orang memiliki kemampuan ini, bisa bawa kami berdua ke sana, kami bisa jadi pelayan menarik kuda, melakukan pekerjaan seperti anjing dan kuda dengan ikhlas. Sony Yuan tampak kecewa, Yamin Wei yang berada di samping menghela nafas. Ketika melihat ekspresi tertekan dari keduanya, hati Eric Qin tiba-tiba tergerak. Sony Yuan dan Yamin Wei kurang beruntung. Ketika tiba ke daratan Jiushu, hal-hal tidak berjalan dengan lancar. Sekarang, Nico Bai telah menembus 2 kegagalan, dan dirinya memiliki kekuatan tempur 2 kegagalan, ditambah lagi kakak beradik keluarga Xiong dan beberapa master wilayah asing yang tidak dikenal. Persaingan memperebutkan warisan Master Abadi, tampaknya memang tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Namun jika keduanya ingin mengunjungi Jalan Dengtian, hal ini tidak sulit bagi dirinya. Apalagi jika keduanya benar-benar ingin membantu, dirinya juga bisa mendapatkan banyak bantuan. Bagaimanapun, kakak beradik keluarga Xiong tampaknya sudah berpihak pada Nico Bai. Ketika memikirkan hal ini, Eric Qin tidak bisa menahan diri untuk berbicara bahwa dia berjanji untuk membantu dan membujuk keduanya untuk tidak pergi. Namun ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, jantung Eric Qin kembali berdenyut. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, kedua orang ini pernah menjadi orang berbakat yang dihormati, mereka akan putus asa karena pukulan ini. Sementara darah di otak menjadi tenang, dia mengamati kedua orang ini dengan hati-hati. Mengamati saja itu tidak masalah. Eric Qin secara bertahap menyipitkan matanya, dan benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Jangan melihat ekspresi Sony Yuan dan Yamin Wei tampak putus asa,
seolah-olah seperti ayam yang sangat menyedihkan, tetapi di tengah-tengah mengeluh dan meratapi ketidakadilan nasib, mata mereka selalu melihat dirinya dari waktu ke waktu. Tampaknya sangat peduli dengan reaksi dan sikap dirinya. Suasana hati kalian berdua sedang buruk, mengapa kalian harus memperhatikan reaksiku? Saudara Yuan, apakah metode kamu berguna? Mengapa Eric Qin tidak tergerak dan tidak mengatakan sepatah kata pun? Saat Eric Qin sedang berpikir, Sonny Yuan dan Yamin Wei sedang transmisi suara. Coba lagi, kita tidak punya banyak waktu, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk masuk ke rapat terbesar, kata Sonny Yuan. Menurutmu, apakah Eric Qin telah mengetahui bahwa kita sedang akting? Seharusnya tidak. Kita sudah mempelajarinya selama beberapa hari, mana mungkin dia bisa mengetahuinya. Tapi kenapa kita tidak mengatakannya secara langsung? Jika mengatakannya dengan jelas, bukankah kita akan menjadi daging di atas talenan? Lebih baik biarkan Eric Qin berbicara duluan. Uhuk-uhuk. Saat mereka berdua sedang transmisi suara, Eric Qin tiba-tiba terbatuk-batuk ringan. Ketika melihat Eric Qin hendak berbicara, Sonny Yuan dan Yamin Wei pun menghentikan transmisi suara dan menoleh ke arahnya. Sayang sekali jika kedua teman seiman benar-benar meninggalkan istana bintang begitu saja, memberanikan diri pergi ke tanah berbahaya Guzong, kata Eric Qin dengan ekspresi sedih. Kami juga tidak ada pilihan lain. Iya, pada saat ini, siapa yang bisa membantu kami? Jika teman seiman percaya padaku, aku bersedia membantu kalian. Teman seiman Qin bersedia membantu. Kata-kata Eric Qin membuat mata mereka berbinar. Nah, ini adalah slip giok yang sangat berharga, aku berikan kepada kalian dua. Menyaksikan Eric Qin mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanan, Sonny Yuan maupun Yamin Wei merasa sangat gembira. Eric Qin akhirnya jatuh ke dalam perangkap mereka. Slip giok ini seharusnya berkaitan dengan rapat terbesar. Dia buru-buru mengambil slip giok tersebut dan membukanya. Sonny Yuan tertegun sejenak. Yamin Wei mengambilnya dan memindainya dengan penasaran, tetapi dia juga tertegun. Teman seiman Qin, kamu memberikan peta kepada kami, apa maksudnya? Bukankah teman seiman akan berpetualang di tanah berbahaya Guzong? Di sana sangat berbahaya, berada di antara hidup dan mati. Dengan adanya peta ini, kalian bisa lebih aman. Eric Qin menarik kedua pria itu dengan ekspresi tulus. Keduanya memegang slip giok dan melihat ekspresi Eric Qin dengan tertegun. Hampir saja melempar slip giok itu langsung ke wajah Eric Qin. Pada awalnya mengira ada beberapa kunci di dalam slip giok ini, tetapi ternyata itu adalah peta wilayah rahasia. Yang kami inginkan adalah cara masuk ke rapat terbesar. Pergi tanah berbahaya Guzong untuk apa? Lagian, tanah berbahaya Guzong hanyalah sebuah lokasi pertarungan pada zaman kuno. Tempat seperti itu di daratan dunia dewa sangat banyak. Apakah kami perlu datang menjelajahi dunia lainnya yang kecil? Perjalanan yang jauh, jadi aku tidak mengantar kalian berdua lagi. Kalian hati-hati di jalan. Eric Qin berkata dengan tulus. Kedua orang ini bukanlah orang bodoh, mereka sedang berakting dengan dirinya. Tidak apa-apa, dirinya juga berakting dengan kalian, lihat siapa yang tidak tahan duluan. Sialan. Yamin Wei hampir saja tidak tahan dan meludahi wajah Eric Qin. Eric Qin menarik mereka ke pintu dengan antusias, hati mereka berdua seperti digaruk oleh kucing. Teman seiman Qin. Ketika melihat Eric Qin benar-benar berencana untuk mengantar keduanya keluar, wajah Sonny Yuan menjadi murung, dia akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dia merasa jika dia benar-benar pergi hari ini,
maka Jalan Dengtian benar-benar akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Sebenarnya, kami masih ingin berusaha. Apa maksudnya? Bukankah kalian berdua ingin pergi ke wilayah rahasia? Erik Kin pura-pura bingung. Tidak tahu apakah teman seiman Kin punya cara agar kami bisa masuk ke rapat terbesar. Oh, ternyata kalian berdua berencana minta aku bantu kalian menemukan cara pergi ke rapat terbesar. Langsung katakan saja, ngapain putar satu putaran? Erik Kin pura-pura mengerti. Teman seiman Kin, apakah kamu punya solusi? Sony Yuan sedikit malu dan terbatuk ringan. Tidak peduli apakah Erik Kin berpura-pura atau dia benar-benar tidak menyadarinya. Singkatnya, rencana keduanya gagal total. Kami berdua juga ingin mengikuti King Su pergi ke rapat terbesar. Kudengar sepanjang jalan itu cukup berbahaya, jadi kami pasti bisa bantu. Yamin Wei berkata dengan cepat. Bersambung.